Seumpama biji Shalom, selamat pagi saudara guys. Tuhan kembali kita pagi hari ini. Kita sedang bahas satu tema yaitu kesuksesan ilahi. Saudaraku yang Tuhan, kemarin kita telah melihat bahwa kita adalah orang-orang yang layak menyebut Bapa itu Bapa yang luar biasa. Allah kita adalah Bapa yang di surga. Dan kalau kita punya Bapa yang di surga, betapa dahsyatnya hidup ini. Kesuksesan ada di bagian kita. Kita baca ayatnya sekali lagi di dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita bicara soal Bapa, dan kita pasti sebagai anak, hal yang sangat penting adalah yang disebut dengan hubungan. Close-nya hidup kita dengan Bapa itu menentukan sukses tidaknya. Saudara ingat tentang kisah anak yang bungsu, di mana dia meninggalkan komunikasi atau persekutuan dengan bapaknya, pergi ke negeri yang jauh. Dampak dari itu adalah dia mengalami kemelaratan sampai dia harus kembali kepada bapak. Dan ceritanya happy ending karena dia diterima bapak sebagai anak. Saudaraku kasih Tuhan, hubungan itu hal yang sangat penting, membuat kita mengalami kesuksesan secara ilahi dalam hidup ini. Saudara tidak akan pernah yang disebut mengalami kehidupan rohani yang luar biasa tanpa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Janganlah kita terburu-buru berhenti bersekutu dengan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu, kita cepat-cepat berhenti. Janganlah kita cepat-cepat atau cepat-cepat meninggalkan persekutuan dengan Bapa. Jangan terburu-buru karena sesuatu hal di luar. Jangan terburu-buru karena sesuatu yang sedang menanti kita yang duniawi. Biarlah kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, itu akan mendapat kasih karunia. Sebagai contoh terjadi dalam kisah tentang Nuh, saudara kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh ini, di mana Tuhan mau melenyapkan isi dunia ini, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Betapa luar biasanya kalau itu saudara dan saya, yang di mata Tuhan kita ini mendapat kasih karunia. Pastilah saudara dan saya akan, saudaraku, menjadi sukses secara ilahi. Pertanyaannya adalah hari ini, mungkin saudara sebagai orang Kristen yang sudah cukup lama, tetapi bagaimana dengan hidupmu? Apakah saudara ada orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Kita harus memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Sekali lagi katakan bahwa jangan doa terburu-buru selesai. Nikmatilah bersama dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, perfect, dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Sudah benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Kenapa, saudaraku? Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, pergaulan kita dengan Allah membuat hidup kita ini dalam posisi yang benar dan tidak bercacat. Membuat kita bisa disebut orang yang mendapat kasih karunia. Biar hidup saudara dan saya adalah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Mendapat kasih karunia. Dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya tidak disebut bergaul, tetapi dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Berdampingan dengan Tuhan. Apakah hidup saudara ini berdampingan dengan Tuhan? Atau hidup saudara ini berjauhan dengan Tuhan? Bahkan berdampingan dengan dunia? Saya beritahu buat saudara, kalau saudara ingin mengalami kesuksesan secara ilahi, buat hidup saudara itu berdampingan dengan Tuhan. Dalam posisi yang benar dan berdampingan dengan Tuhan.
maka sudah akan menjadi orang-orang yang sukses secara ilahi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memiliki keintiman dengan Tuhan yang membuat hidup kami sukses secara ilahi. Haleluya. Amin.